Mari kita sama-sama mulai ibadah kita dan mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan mari kita bersatu di dalam doa dan mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan karena itu adalah perintah Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ini ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga. Mari kita bersatu dalam doa dan mari kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kalau di pagi yang indah ini Tuhan bisa mengizinkan kami untuk bangun dan bisa beraktivitas dan bisa sehat, itu semuanya anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, saat ini Tuhan kami bersatu di room ibadah Darul Kristen bersama Bapak Margaret dan juga seluruh tim. Untuk kami sama-sama memuji nama Tuhan. Tuhan berkatilah room ini, Engkau terus pakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus Bapak yang baik, kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam ibadah kami pagi ini, dalam room ini, dalam nama Yesus. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Berkatilah pekerjaan anak-anak kami, dan bahkan apa yang kami doakan, dan apa yang kami kerjakan hari ini. Kami percaya Tuhan sedang terbuka tangannya untuk memberkati. Dan berkati juga Tuhan anak-anak Tuhan yang belum hadir bersama-sama dengan kami. Dan berkati mereka, kirimkanlah mereka bagi kami di room ini untuk kami sama-sama memuji dan membesarkan nama Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan memuji Engkau, kami akan berdoa, kami akan dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa yang baik. Tuhan, jika ada kuasa yang tidak berasal daripada Engkau mengganggu ibadah kami, sukacita kami, bahkan konsentrasi kami dalam ibadah saat ini, kami tolak, kami suka menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa yang baik. Nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, inilah ibadah kami, dan ini keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati. Haleluya. Yang sudah saya beribadah kepada Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam selamat pagi semuanya. Terima kasih buat anak yang sudah hadir. Salam selamat pagi KDP, terima kasih, dan juga buat anak yang lainnya, Kak Audiora, dan itu kami Yokene Sigiro, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan juga buat anak Tuhan yang baru pertama bergabung, itu ya Rutu Maidia Bursyalo dan juga Ebo Inang kami, atau itu kami Ebo Shinura. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam hormat dan salam damai dan salam sukacita buat kita semuanya. Mari kita sama-sama mulaikan ibadah kita. Salam selamat pagi ke Ros. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita sama-sama mulai ibadah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita ada hari ini itu semuanya karena bukan kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan ya dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan juga Kalisma yang Tigea, Tuhan memberkati. Salam hormat dan salam damai, salam sukacita buat kita semuanya. Buat Tuhan yang baru pertama bergabung, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ku dapat jalani hidupku, sama-sama kita katakan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopang hidup kita, yang menopangku. Sama-sama kita katakan, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Dalam hidup kami Tuhan. dalam Amin. hidupku. Selamat pagi Kalisma yang tinggi, terima kasih buat Daniel. Tuhan memberkati dan juga buat Nathan yang lainnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sama-sama kita katakan, Bukan dengan kekuatanku kami dapat jalan hidup ku Tuhan. dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Terima kasih Ku Kalisma yang tak tinggi, Tuhan mampu memberkati. sendiri,
berjalan sendiri. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan dan juga buat aku yang lainnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan yang selalu mendukung program ini. Tuhan memberkati kita semuanya sampai sana. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Allah harapan bagi kami. Dan sampai besok dan sampai selama-lamanya. Kau beri rencana Amin. terindah. Selamat pagi Kak Vernika, saudara. Terima kasih dia ini. Yang ku terima, walau tubuhku Amin. diremukkan, Walau jiwaku tergoyangkan, pujian kita ku takkan terhenti. takkan berhenti untuk Tuhan. Amin. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama kita katakan, akan kupikul salibmu Tuhan, kupikul salibmu, cukuplah kasih setia. Amin. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman kami. imanku. Sama-sama kita katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Come on. Segala yang ku kehendak Tuhan yang jadi. Biar Amin. kehendakmu terjadi. Ku mau Tetap bersyukur sebab hari ini, senantiasa amin, bersyukur. hatiku kan bersyukur. Satu suara, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Come on. Yang percaya kepada Tuhan sama-sama kita katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri Amin. rencana yang Selamat pagi Kalina. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Come on. Walau tubuhku diremukkan. Selamat pagi kehilangan namamu. Tapi pujian Tuhan Hujanku takkan berhenti. Everyone, setiap hari ajarilah kami Tuhan, supaya kami tetap kuat untuk melewati semuanya Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan, cukuplah kasih setiamu. Amin. Kau kuat, Ibu Esther, Joseph Mendeva, sama-sama kita katakan, Kuma, KMA, Portal Google, Tuhan memberkati. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, Dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Sama-sama kita katakan, senantiasa amin. bersyukur. Sekali ku kan bersyukur. Sebab hari ini Hari ini hari yang terbaik. yang Amin. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kami bisa melewati semuanya bersama dengan Engkau. Haleluya. Cukuplah kasih Come on. ku
teguhkan iman kami. Oh Tuhan, akan kami pikul salib-Mu. Haleluya. Amin. Kau kuatku. Sama-sama kita katakan. Akan ku pikul salib-Mu. Cukuplah kasih-Mu. Amin. Sama-sama kita katakan. Ku mau tetap bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi. Ibu Ida bersimbolon dan memberkati. Kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Hari yang terbaik. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari yang terbaik. Oh Tuhan, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan oleh seluruh jemaat Tuhan. Nanti yang rindu untuk naik komat untuk membaca firman Tuhan silakan naik. Selamat pagi Ibu Adolfin, terima kasih sudah hadir. Amin. Sama-sama kita katakan. Sekali lagi kami undang buat seluruh anak-anak Tuhan yang rindu membaca Alkitab silakan naik komo. Terbuka untuk selamat pagi Pauline. tak berhaluan Selamat pagi terombang Lia ambing dan juga emas Ito gelombang. Mas Talina Demikian hidup Guru ini Sianturi. penuh cobaan. Selama ku tinggalkan firman Tuhan, Selamat pagi tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus gembalaku. Di jalan kebenarannya aku peroleh jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak bertobat aku masih ada satu bangku lagi. hidupku Selamat pagi jadi baru. Bapak Gabriel, terima kasih sudah hadir Bapak. Yang tak ada di dunia ku temukan. Salam Bapak, gimana kabar? Baik, Semangat Bapak, saya percaya Bapak pasti pulih di dalam nama Yesus. syukur kepada Allah. Nama Yesus. Syukur Baik, kepada Bapak. Allah. Baik, satu bangku lagi dan kita akan lanjutkan dulu pujian kita. Nanti kita kasih giliran ya untuk setiap anak Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Pada Yesus damai dan sukacita. Satu bangku lagi. Betapa bahagianya Ya, selamat pagi Ibu Pasca. tak pernah ku gelisah, atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya.
kita untuk menyambut pembacaan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Tuhan memberkati kita semuanya. Tapi kini jiwaku damai setelah kutemukan Tuhan Yesus. Amin. Di jalan kebenarannya aku beroleh jawaban hidup yang sesungguhnya. Sama-sama kita katakan, sejak pertobatanku kembali kepada Dia, hidupku jadi baru. Bapa kami, baginda yang sedang sakit Yang ada di dunia temukan pada Yesus damai dan sukacita. Betapa bahagianya hidup damainya, tak pernah ku gelisah atau susah. terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namanya Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namanya Allah Bapa di surga selama-lamanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Sejak kami menemukan Tuhan, maka ada kedamaian dan sukacita bagi kami. Dan apa yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Tuhan berikan yang terbaik bagi kami di dalam nama Yesus. Bahkan di tengah kesusahan, di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, ada Tuhan yang membela kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Lebih buat sekarang khusus kami berdoa buat suami Ibu Marlina dan juga Bapak Gabriel yang hadir bersama-sama dengan kami malam pada pagi hari ini untuk sama-sama muji nama Tuhan. Saya percaya tubuh, hati dan pikiran Bapak Gabriel dijamah oleh Tuhan. Dan saya percaya tangan Tuhan sedang terbuka untuk memulihkan segala kehidupan Bapak Gabriel. Tubuh, roh dan jiwa adalah milik Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sanggup memulihkan Bapak Gabriel di dalam nama Yesus, dengan tangan Tuhan, dengan cara Tuhan, dan dengan kuasa-Mu Bapa yang baik. Pulihkan Bapak Gabriel dalam nama Yesus. Dan juga kami semua anak-anak Tuhan yang lainnya yang sudah siap membaca firman Tuhan, berkatilah kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu, serta kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak Tuhan yang di bawah koma, yang siap mendengarkan pembacaan firman Tuhan, berkatilah mereka. Karena apa yang sudah Tuhan firmankan dalam Amsal pasal 16 ayat 20, bahwa siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, siapa yang percaya kepada Tuhan disebut berbahagia. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami siap membaca firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus yang sudah siap membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan dengan iman kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Salam, selamat pagi Bapak. Pak Gabriel, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi semua Pak Pemerintah dan jemaat. Terima kasih. Kita bisa bergabung. Terima kasih Bapak, kami juga senang Bapak sudah bergabung dengan kami. Salam hormat, salam damai, salam berkat Tuhan buat kita semuanya Bapak. Dan kami percaya Bapak Gabriel pasti dipulihkan oleh Tuhan. Kita baca Mas Talina mulai dari ayatnya yang ke-7. Ulangan pasal 9 ayat ke-7. Shalom buat kita semua, selamat pagi. Salam.
Pembacaan Alkitab dari Ulangan 9 ayat 7 dan seterusnya. Dengan perikop riwayat tentang kemurtatan di Herod. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menantang Tuhan. Herod kamu membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu. Setelah kamu mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit, tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan, kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dari kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu, tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Amin. Baik, terima kasih pembacaan firman Tuhan dari Kak Masalina. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus Kristus, kalau kita baca tadi ayatnya yang ke 17 dan 18, kita akan menemukan orang yang pertama melakukan puasa di Alkitab adalah di perjanjian lama, walaupun ada nanti Esther, ada Daniel, tetapi yang melakukan 40 hari 40 malam itu adalah salah satunya adalah Musa. Boleh dibaca lagi ayatnya yang ke-17 dan 18, dibaca lagi sekali lagi. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya.
Amin. Ternyata Musa pernah melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Ini semuanya karena Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan tidak mampu Musa lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, dan dilanjutkan Ibu kita Lia Borselaban, dan sehabis itu Bapak Gabriel. Ini 22. Salam, selamat pagi. Salam. Saya akan bacakan firman Ulangan 9 ayat 22 dan seterusnya. Juga di Tabera, di Massa, dan di Kibrotawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan duduklah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan. Sejak aku mengenal kamu, maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam. Lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman, akan memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar. Jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka. Dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terancung? Ya. Mana lagi? 10. Yang Pasal 10, Pak. Pasal 10. Ulangan berapa? 30 ya? 10, Ulangan 30. Oh, Pasal 10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis si jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan. Salah. Salah, Kak. Ulangan pasal 10, Pasal ayatnya 10. pertama. Ulangan pasal 10. Ambil dulu nih. Salah ya, Ulangan pasal 10 ya. Riwayat tentang loh batu yang baru. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam kabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Biorot Beneayakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgot, dan dari Gudgot ke Yotbata,
suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati Kak Lea Borung Selaban, dan dilanjutkan oleh Bapak Gabriel pembacaan pasal 10 ayat 11. Pasal 10 ayat 11. Pasal 10 ayat 11. pasal 11 Bapak. Iya, pasal 10 ayat 11. 10-11. 10 ayat 11, Pak. Lanjutkan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di jalan bangsa itu, di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan, tetapi hanya oleh nenek moyang mereka hati Tuhan terikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah yakni kami yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Amin. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan bertaubat, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujian, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Saya Baik, lanjut, terima Pendeta. kasih. Boleh lanjutkan Ibu Marlina dari pasal 11. Pasal 11 ya, iya, sampai 7. Ya. Kebesaran Tuhan.
Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, caranya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Firaun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh bangsa orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Amin. Amin. Baik, mungkin sama Bapak Gabriel juga dan buat kita semuanya sangat indah apa yang diceritakan oleh firman Tuhan tadi. Ya, pasal 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Itu yang pertama. Hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat ke-13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya apa? Disampaikan di sana ini 12 ayat 13. Supaya apa? Supaya baik keadaan. Supaya apa? Ulangan pasal 13 ayat terakhir. Supaya baik keadaanmu. Ternyata orang yang mengasihi Tuhan, menuruti perintah Tuhan, hidup di dalam Tuhan dengan petunjuk yang dilakukan oleh Tuhan, ternyata bukan membawa dampak keburukan bagi kita, tetapi membawa dampak kebaikan dalam hidup kita. Itu yang disampaikan firman Tuhan buat kita. Ya, sekali lagi saya baca. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Yang pertama, apa yang disampaikan di sana? Selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, itu yang pertama. Yang kedua, menuruti hidup menurut segala jalan ditujukannya kepadanya, ketujuhnya kepada kita, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ayat ke-13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Tidak minta tuh harta, betul enggak? Dia bilang mana ada minta harta, tetapi yang Tuhan mau, kasih aku, lakukan perintahku, hidup dalam aku, supaya keadaan kamu baik-baik saja. Makanya tidak ada kerugian bagi kita untuk mengiring Tuhan. Yang ada adalah dampaknya buat kita adalah kebaikan. Dilanjutkan lagi yang ke-14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanyalah nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar teguh. Ini keras kepala artinya ini. Tuhan memberkati kajian, keras kepala, keras hati, kemauannya sendiri, bukan kemauan Tuhan kan gitu. Ayat 17, perhatikan ini. Ternyata janda-janda anak yang itu pembela mereka adalah Tuhan, bukan Bapak Margare, bukan Bapak Gabriel. Tuhan sampaikan. Hidup janda dulu, sama-sama dulu kita katakan. Janda hidup ya. Ingat firman Tuhan, ya sudah tandai semuanya. Ayat 17, sebab Tuhan Allahmu, Allah
Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar. 10 pasal 10 ayat 17. Allah yang besar, kuat dan Dahsyat dahsyat. Terus dilanjutkan, yang yang tidak tidak memandang bulu ataupun menerima suap. suap. Alkitab sampaikan, yang membela hak siapa? Yang pertama apa? Anak Anak yatim, anak yatim, dan kedua janda, iya. janda. Makanya semangat ya, jangan pernah menyerah. Yes. Ingat, Amin. yang membela Amin. kalian adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Amin. 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 Yang membela Amin. kalian adalah Tuhan. Ya. Yes. Amin. Disampaikan di saya, membela hak anak yatim dan janda-janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Ternyata Tuhan itu tidak hanya memperhatikan keluarga Ibu Marlina sama Bapak Gabriel, bukannya memperhatikan saya, bukan memperhatikan Ibu Rutu, ya Kalis Mayanti, Kalia dan Kama Salina, semuanya Tuhan perhatikan. Asalkan kita tadi sampaikan, Tuhan Allahmu hanya meminta kamu setia, kamu turuti firman-Nya, hidup dalam Dia, sehingga keadaan kamu baik-baik saja. Karena Tuhan yang akan menjadi perlindunganmu. Ayatnya 11, ya. Ulangan pasal 11 ayatnya ke-7, apa yang disampaikan di sana? Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala Perbuatan besar yang dilakukan perbuatan Tuhan. besar yang dilakukan oleh siapa? Tuhan. Oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan lupa dong kita kebaikan Tuhan. Jangan hanya kita ingat yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin masalah, ya pergumulan, kesulitan, ya kesusahan, terus kemudian kesukaran. Udah, janganlah ingat itu. Ingat juga perbuatan Tuhan yang besar, yang sudah pernah menolong dan memberkati hidup kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dan itulah pesan firman Tuhan yang kita baca pagi ini, yang dibacakan oleh Bapak, ya Bapak Gabriel. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita doakan Bapak Gabriel ini dalam proses pemulihan. Ya, kita doakan beliau. Kalau latar belakang saya tidak perlu cerita, itu sudah berlalu. Tetapi saya ingin sampaikan tadi malam sama ibu ini, sama bapak, ya Tuhan mau datang kepada dia karena tangannya terbuka untuk memberkati dan memulihkan. Tuhan tidak ingat masa lalu. Itu yang disampaikan tadi Tuhan. Ya, Tuhan sampaikan tadi, Musa sampaikan, Tuhan enggak usahlah. Ya, ayat 27, Ulangan pasal 9 ayat 7. Ingatlah kepada hamba-hambamu, ya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan lagi perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikan dan dosanya. Supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab ya benci kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan perbuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung? Jadi itu disampaikan buat juga Bapak Gabriel. Udah, biarkan yang berlalu itu udah berlalu. Sekarang ya Tuhan turut bekerja untuk memulihkan Bapak Gabriel dan bersama Ibu. Ya, Alkitab sampaikan, udahlah jangan ingat lagi. Yang sekarang hidup kita adalah milik Tuhan. Ya, itu buat Bapak Gabriel. Terima kasih sudah membaca firman Tuhan. Kami yakin dan percaya kesembuhan dan pemulihan terjadi. Dilanjutkan oleh Bunda siapa ini ya? Dari Jawa Timur. Dari Malang. Silakan Bunda. Mbak Retna, silakan. Terima kasih Ibu Marlina dan juga Bapak. Shalom, selamat pagi semuanya. Iya, salam Mbak. Enggak usah senyum-senyum menghadap Pak Rudi di sini. Bercanda ya. Bercanda ya, jangan kalian marah. Aku mah bercanda. Ayo lanjutkan. Firman Tuhan terambil dari Ulangan 11 ayat yang ke-8. Yang ini firman-Nya. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ingat Jadi itu, baca sekali lagi apa yang disampaikan di sana. Judulnya apa? Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Yes, silakan baca.
Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi, mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, sehingga Lanjut. sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ku menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, dan akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kuinjak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya,
maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanakan yang diam di arah Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon Tarbatin, di More. Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturannya yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Amin. Baik, terima kasih Mbak Rena dari Jawa Timur, dari Kota Malang. Dan ingat pesan firman Tuhan pasal 11 ayatnya ke-26, 27 dan 28. Demikianlah firman Tuhan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Dan saya percaya bagian kita adalah berkat, dan saya percaya semua orang pengen berkat. Tidak ada satupun orang yang pengen menerima kutuk, tetapi bagian kita adalah berkat Tuhan. Sama-sama dulu kita katakan amin. Amin. Ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Amin. Dan itu disampaikan dalam Amsal pasal 3 nih ke-33. Salah seorang yang baca Amsal pasal 3 nih ke-33 sebelum masuk ke Karisma Yanti. Amsal pasal 3 nih ke-33, satu orang aja yang buka. Apa yang disampaikan di sana? Salam. Mam Angel. Amsal pasal 3 ayat ke-33, Bu. kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, jadi itu yang Tuhan sampaikan. Jadi buat orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, rumahnya adalah rumah doa, rumah persembahan, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan janjikan yang disebut dengan berkat Tuhan. Ingat Amsal pasal 3 ayat ke-33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Orang fasik itu adalah tahu kebenaran. Mereka tahu Tuhan, mereka tahu kitab suci, mereka tahu perbuatan Tuhan, tetapi tidak mengakuinya dan tidak melakukannya. Sehingga kita sampaikan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar Tuhan perintahkan berkatnya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Mbak Rena, dan dilanjutkan dengan Karisma Yanti Borugea dari Batam, lahir di Pulau Nias. Silakan. Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Mari kita baca dari Alkitab Ulangan 12 ayat 1 sampai seterusnya. 1. Tempat ibadah. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang di daerahnya kamu duduk beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya,
untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. 6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban selembihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhatian yang pemilik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi Sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu yang segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nasrakan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di barang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu dan yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Kalisma Yantigia dan dilanjutkan oleh Boru Nambela. Silakan Kak Boru Nambela. Itu perempuan. Pembacaan Alkitab Ulangan pasal 12 ayat ke-16. Hanya darahnya janganlah kau makan, tapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau najarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu, engkau ini anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang janjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang
yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempat sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian apabila engkau melakukan yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas misbah Tuhan, di atas misbah Tuhan Allahmu. Dan darah korban sembelihmu haruslah dicurahkan di atas misbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu, keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati ke Boru Nambela dan dilanjutkan dengan Ibu Rutung. Shalom, selamat pagi. Salam, selamat pagi Ibu. Ya, saya akan membaca dari Ulangan 12 ayat yang ke-29. Perikopnya peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anak lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Ulangan 13 ayat yang pertama. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya,
Mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Rutung yang sudah membaca firman Tuhan dari pasal 13 sampai ayatnya ke-11 dan ayat sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu peringatan buat kita semuanya supaya kita tidak menyimpang daripada kehendak Tuhan. Bahkan kalau ada yang membujuk kita seperti yang disampaikan tadi, kalau ada saudaramu yang membujuk engkau untuk menyembah Allah lain, ya di Alkitab disampaikan lebih baik ya bunuh dan lempar dia dengan batu. Tapi saya kira bukan seperti itu sekarang, tetapi marilah kita ya setia bersama-sama dengan Tuhan. Baik, terima kasih semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama berdoa, dan sebelum kita naik turun Komal, dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan pagi ini, Ibu Masalina, Ibu Lia, dan juga Bapak Gabriel beserta Ibu Martina, dan juga Mbak Rena, Kalismayanti, Kak Ida Purnambela, Ibu Rutung, dan juga Nathaniel ini yang sudah setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita akan turun nanti sehabis kita selesai berdoa. Amin. Dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku. Sama-sama kita katakan, daripada malapetaka, amin, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi kita katakan, kiranya Tuhan memberkati kami saat ini, dan itu adalah bagian kami adalah berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sama-sama katakan, kiranya amin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi dari kami Tuhan, dari aku dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami Tuhan, daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
Haleluya. Amin. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus Kristus Allah kami, Allah yang sanggup memberkati kami, bahkan anak-anak Tuhan yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan, serta yang mendengarkan yang ada di bawah taping saat ini. Saya percaya apa yang sudah Tuhan firmankan buat kami, bahwa yang Tuhan inginkan adalah mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, sehingga keadaan kami akan baik-baik saja. Terima kasih Bapak yang baik, dan kami yakin dan percaya tangan Tuhan saat ini juga terbuka buat kami untuk memberkati dan untuk menyediakan apa yang kami perlukan. Terlebih aku sama berdoa buat Bapak Gabriel yang sedang dalam pemulihan. Tuhan jamah di dalam nama yang saya percaya tangan Tuhan terbuka untuk menyembuhkan, tangan Tuhan untuk memulihkan keadaannya, hati dan pikiran dan tubuh dan jiwanya. Saya serahkan ke dalam tangan Bapak yang baik. Saya percaya tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan Bapak Gabriel, Tuhan sanggup memulihkan keadaannya, hati dan pikirannya di dalam nama Yesus Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gabriel dan bersama Ibu Marlina, baik dalam keperluan kebutuhan mereka. Tuhan cukupkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami hari ini, Tuhan yang membimbing kami dalam kesulitan dan dalam kesusahan. Ada Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami yakin dan percaya apa yang kami doakan dan apa yang kami minta, Tuhan yang memberkati kami dan Tuhan yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang sudah diberkati oleh Tuhan dan yang sudah menerima yang baik dari Bapa Surgawi. Mari kita sama-sama katakan amin. Baik, terima kasih buat Mas Alina dan juga buat Lia Burselaba dan juga Bapak Gabriel. Terima kasih Bapak sudah hadir, dan juga Ibu Marlina dan juga Mbak Rena Kalismayanti dan juga Ida Purnamila dan juga Ibu Tung dan juga Margaret. Terima kasih buat semuanya, dan saya turunkan Bapak. Kita akan lanjutkan ibadah kita selanjutnya, dan terima kasih buat Bapak Gabriel. Saya selalu Tuhan memberkati. Ibu-ibu. Baik, saya turunkan ya.